Shalom, selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana dengan keadaan kalian? Ya Ibu Bella berharap kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan ya. Nah anak-anak, di pertemuan kita yang minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang budaya Indonesia berkaitan dengan persebaran juga keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kalian juga kemarin sudah membuat tugas dengan sangat baik ya, dimana kalian memperkenalkan budaya yang ada di Maluku dan kalian membandingkan budaya yang satu dengan budaya yang lain ya. Jadi Ibu sudah lihat masing-masing pekerjaan kalian dan sejauh ini kalian mengerjakannya dengan sangat baik ya. Nah anak-anak, untuk pertemuan kita di hari ini kita akan lanjut ya di sub materi kita yang berikut tentang kearifan lokal ya. Nah ini pelajaran ini masih terkait dengan sub materi kita ya, yang berkaitan dengan identitas nasional ya, identifikasi identitas nasional. Nah anak-anak, kalau kemarin ya kita sudah mempelajari tentang identitas nasional. Sekarang kita mau lihat pengertian dari kearifan lokal. Nah apa itu kearifan lokal? Di sini diartikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan tentang gotong royong, toleransi, etos kerja, dan sebagainya. Nah, kearifan lokal itu dapat dipandang sebagai identitas bangsa. Di Indonesia, kearifan nasional dapat dimaknai sebagai filosofi dan pandangan hidup dalam berbagai kehidupan, ya, tata nilai sosial serta ekonomi, bisa dalam bidang arsitektur, kesehatan tata lingkungan, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, kearifan lokal sendiri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Nah berikut ini beberapa ciri kearifan lokal di dalam budaya Indonesia. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli tanpa menghilangkan jati diri budaya asli. Yang keempat, memiliki kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Nah anak-anak, kearifan lokal ini dia akan abadi kalau kita implementasikan di dalam kehidupan kita ya. Salah satu contoh ya kearifan lokal yang diimplementasikan dalam kebijakan negara yaitu dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan kegotong royongan dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud dari kearifan lokal. Nah anak-anak, selanjutnya contoh-contoh kearifan lokal apa saja yang ada dalam budaya Indonesia ya. Yang pertama ada gotong royong ya. Di beberapa tempat ya di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan itu juga masih kental dengan budaya ini ya. Nah di setiap budaya istilah gotong royong itu berbeda satu tempat dengan tempat yang lain ya. Misalnya saja kalau di Sunda dikenal dengan sambat sinambat, kemudian di Jawa dikenal dengan gugur gunung, kemudian di lain tempat banyak ya. Lalu yang kedua yaitu adalah pendopo. Nah ini merupakan salah satu kearifan lokal dalam bidang arsitektur. Konsep ruang dalam berbagai bangunan tradisi Jawa ini bercirikan luas ya, nyaman, dan juga hemat energi. Yang ketiga itu ada budaya malu. Nah biasanya di beberapa tempat ya itu masih kental dengan budaya malu ini ya. Ketika seseorang buat salah, dia akan cenderung malu ya. Nah namun di dalam perkembangan konsep budaya malu ini dia mulai luntur anak-anak. Nah
orang yang buat kesalahan yang sudah tahu itu bertentangan dengan nilai-nilai atau norma aturan hidup di dalam bermasyarakat, tetapi budaya malunya itu sudah tidak ada begitu, sudah luntur ya. Nah, malahan dia tetap bebas tampil di muka umum begitu ya, seolah-olah dia tidak berbuat salah apa-apa. Nah, ini perlu ada upaya untuk menggalakkan kembali budaya malu di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat adalah mitos pengeramatan hutan. Nah, untuk bagian ini ya anak-anak, biasanya di setiap daerah itu masih mempercayai dan menganggap hutan itu sebagai hal yang keramat begitu ya. Kenapa mereka lakukan demikian? Tujuannya supaya hutan itu tetap dilestarikan, tetap alamnya itu tetap lestari begitu ya. Nah, contohnya adalah seperti salah satu suku Baduy yang ada di Banten, nih ya, di mana mereka melarang menebang pohon di daerah hutan yang mereka miliki begitu ya. Lalu yang kemudian yang kelima, pengembangan obat herbal dan kuliner lokal. Nah, ini merupakan warisan dari para leluhur kita ya, bagaimana di dalam mengembangkan obat herbal itu tetap harus menjaga steril ya, dan juga dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan standar begitu ya. Nah, untuk makanan sendiri ini perlu dilestarikan ya, khususnya kuliner yang ada di Indonesia ya, supaya apa? Supaya tetap menjaga kearifan lokal di dalam bidang kuliner ya, sehingga Indonesia juga mampu bersaing dengan budaya asing. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke submateri kita yang ke C ya, yang ke B tadi identifikasi identitas nasional. Kita sudah membahasnya ada 4 ya, ada identitas nasional ya, lalu kemudian ada kearifan lokal ya, terkait dengan ciri-ciri dan juga contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke submateri bagian C. Nah anak-anak, permasalahan ya tentang kesadaran kolektif lokal ya dan identitas nasional di dalam era globalisasi itu sangat relevan untuk dibicarakan ya, atau diwacanakan ya. Nah, kenyataan ini seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara setelah masa reformasi, seiring timbulnya tuntutan yang berlebihan ya, hampir dalam segala aspek kehidupan. Nah, tuntutan yang demikian ini anak-anak memicu permasalahan yang krusial ya, sehingga dapat mengancam keutuhan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, kearifan lokal ini anak-anak merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji dan direvitalisasi. Ya, atau istilahnya seperti dihidupkan kembali begitu ya anak-anak. Nah, karena apa? Esensinya ini begitu sangat penting ya di dalam penguatan fondasi jati diri bangsa di dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah anak-anak, yang pertama ya kita masuk pengertian interaksi global. Ya, interaksi global ini terbentuk dari 2 kata, yaitu interaksi dan juga global. Kita tahu interaksi itu adalah hubungan timbal balik, dan global itu berkaitan dengan secara lebih luas ya, berkaitan dengan dunia. Nah, interaksi global adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok dalam cakupan keseimbangan dunia. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada interaksi antara budaya kita dengan budaya luar. Oke, yang berikutnya yang kedua yaitu globalisasi produk interaksi global. Nah, keterbukaan hubungan antara negara itu disebut dengan globalisasi. Nah, globalisasi dapat terjadi di berbagai bidang ya, misalnya di bidang perdagangan ya, yaitu contohnya saja adanya pasar bebas seperti AFTA ya, atau ASEAN Free Trade Area ya, dan juga mungkin ada APEC ya, Asia Pacific Economic Cooperation. Lalu kemudian ada OPEC ya,
atau Organization of the Petroleum Exporting Countries ya. Nah, ini contoh di bidang perdagangan ya. Nah, dapat juga kita lihat ada di bidang budaya ya, maupun juga ada di bidang politik. Misalnya organisasi negara-negara di dunia ya, seperti PBB. Nah, sebenarnya manfaatnya itu ada banyak ya anak-anak, baik itu juga manfaat di dalam membuka pengetahuan dan juga teknologi ya, membuka diri terhadap kehidupan modern ya, serta keuntungan lain seperti bidang ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan. Namun juga kita harus sadari bahwa ada juga kerugiannya begitu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ini upaya apa yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga kelestarian budaya di dalam menghadapi pasar bebas yang akan datang. Nah, ini dikhawatirkan ya bahwa jika globalisasi yang tidak diiringi dengan kesadaran memelihara identitas nasional, maka akan melunturkan jati diri bangsa. Nah, ini sangat penting ya anak-anaknya. Lunturnya tata nilai itu ditandai dengan dua faktor. Misalnya saja yang pertama, menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan banyak orang atau kepentingan umum. Lalu yang kedua, menonjolnya sikap materialistis, yang berarti pengukuran harkat dan martabat kemanusiaan hanya dilihat dari keberhasilan seseorang di dalam memperoleh kekayaan. Nah, inilah yang merupakan faktor yang kalau misalnya ya kita tidak benar-benar menghidupi dan memelihara identitas nasional kita, maka orang-orang yang demikian mereka akan terjebak di dalam dua pusaran ini ya, yaitu sikap yang individualistis, egois begitu ya, dan juga sikap yang sangat mengedepankan kekayaan begitu ya, atau materi. Oke, nah ini upaya nyata yang kemudian dilakukan oleh Indonesia agar bertahan dengan identitas nasionalnya dalam menghadapi arus globalisasi. Yang pertama, yaitu menggunakan sarana komunikasi bangsa seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar budaya ya. Lalu yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, ini yang paling penting pada generasi muda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah dan masyarakat ya. Berarti dalam hal ini poin yang kedua itu berkaitan dengan kalian ya. Bagaimana kalian memiliki rasa cinta terhadap tanah air ya, sehingga ya kearifan lokal di dalam budaya itu tidak tergeser oleh adanya perubahan budaya dari secara globalisasi begitu ya. Yang ketiga, menanamkan sikap di dalam keluarga mengenai ketahanan nilai budaya dan agama sebagai alat untuk menahan dampak negatif dari arus globalisasi. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor interaksi global yang memengaruhi budaya di Indonesia. Nah, beberapa hal terkait dengan interaksi global antara lain ada akulturasi ya, atau percampuran dua unsur budaya yang berubah tanpa dia menghilangkan ciri khas dari kebudayaan masing-masing. Contohnya kemarin kita sudah bahas ya, masjid ya, yang kemudian diakulturasi antara budaya Islam dan bisa juga digabung dengan budaya Hindu. Lalu yang kedua itu ada amalgamasi, yaitu proses penyatuan dua atau lebih ras atau kebudayaan melalui proses perkawinan. Misalnya orang Barat menikah dengan orang Maluku ya. Lalu yang berikutnya faktor yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu percampuran dua atau lebih kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya satu kebudayaan yang bercampur dan membentuk kebudayaan yang baru ya. Nah, untuk asimilasi ini juga harus diwaspadai juga, karena juga ada dampak negatifnya ya, karena dia menghilangkan budaya ya yang asli begitu ya, karena sudah bercampur ya, dan akhirnya membentuk kebudayaan yang baru. Nah, selanjutnya ya, bagian keempat yaitu pengaruh interaksi global terhadap budaya di Indonesia. Nah, kita tahu posisi Indonesia ini berada di wilayah yang cukup strategis ya. Nah, ini membuat Indonesia terbuka untuk melakukan kontak dengan negara yang asing ya. Nah, masing-masing itu memberi sumbangan terhadap perkembangan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya saja beberapa contoh ya.
Indonesia, budaya di Indonesia itu hasil pengaruh dari interaksi secara global. Yang pertama kita bisa melihat pembuatan perunggu ya dengan teknik yang dipengaruhi oleh gaya dan ragam hias dari Dongson. Kemudian ada seni patung ya, ada ragam hias, ada pahat makam ya. Kemudian ada arsitektur ya yang dibuat berasal dari pengaruh budaya Eropa ya. Lalu kemudian selain contoh itu ada perkembangan beberapa budaya Indonesia ya yang berakulturasi dengan budaya asing lainnya. Contohnya yaitu misalnya masjid merupakan akulturasi Hindu dan budaya Islam. Kemudian ada budaya musik di Indonesia yang menggunakan tangga nada diotonik musim barat muncul dan berkembang pesat. Nah, lalu seperti keroncong, lagu kebangsaan, lagu perjuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan drama modern yang mengikuti model drama Eropa. Kemudian ada perkembangan sastra dan seni yang didasarkan atas gaya barat. Nah, selanjutnya anak-anak di sini ada tugas ya. Jadi tugasnya itu adalah silakan ya kalian menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kebudayaan nasional itu tetap lestari dan tidak terpengaruh secara negatif oleh kebudayaan asing. Bagaimana peran kamu ya sebagai generasi muda Kristen di dalam menghadapi hal tersebut? Silahkan kamu jelaskan ya. Lalu kemudian apa dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Silahkan dikerjakan dan anak-anak kalau ada yang mau bertanya boleh ya lewat komentar ataupun secara pribadi. Lalu anak-anak jangan lupa setelah menyelesaikan dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke anak-anak, semangat anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya dan pertemuan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.